Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Hadi dan juga Anda Asri atas kesempatannya. Semoga pembacaan ayat Al-Quran tadi khusus akan menambahkan keberkahan pada pertemuan kita di sore hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk santri putra meluruskan barisannya, satu garis tikar itu satu saf. Yang masih kosong di depannya maju ke depan, luruskan, lihat, pegang tangannya kanan kiri, pastikan adalah barisannya. Sebelum kita mulai kembali acara, ayo khususnya kepada santri putra dan juga putri, meluruskan barisannya, satu garis tikar itu satu saf. Santri, ayo dipersilahkan semua berdiri dulu, lihat tikarnya. Pegang pundak temannya yang di depan. Ada depannya? Ada. Lihat sebelah kanan, sebelah kirinya. Ada temannya? Turunkan tangannya. Lihat tikar bawahnya. Satu tikar, satu saf barisan, seperti halnya saf sholat, supaya tidak terlalu rapat. Panitia mohon untuk membantu mengkondisikan satu garis tikar, satu saf. Ada yang sudah satu saf, luruskan kanannya. Yang belum, mundur. Satu garis tikar, satu saf. Sudah, luruskan. Ini masih kosong yang tengah. Yang putra maju lagi, diisi yang kosong. Satu garis tikar, satu saf, seperti saf sholat. Yang putra punya. Semuanya pada tepuk satu, tambah dua. Semuanya berdiri dulu. Ya, semuanya berdiri. Sudah ya. Baik, semua sekali lagi. Tepuk satu, tambah dua. Adik-adik yang putri agak mundur satu lagi. Mundur, yang putri mundur satu langkah. Jalan. Nah, sekarang sesuaikan dengan garis sofnya. Garis mundur. Sudah ya. Kalau teman-teman panitianya semua bergerak, relawan. Semuanya bergerak, semuanya membentuk barisan sholat sesuai dengan tikarnya. Jadi rapi ya. Kalau semuanya bergerak, nanti bergerak.
berdiri di tempat di garis besar, berdiri tempat di garis besar. Kalau teman-temannya dibantu. Oke. Skeleton satu, 2. Sudah semua? Sudah semua kawan? Oke, kalau sudah, dalam hitungan yang ketiga boleh duduk 1, 2, 3. Baik, lalu. Santri. Oke, sudah ya. Selanjutnya acara selanjutnya akan ada penyerahan bingkisan kepada santri yatim. Kami panggilkan untuk santri yatim semuanya menaiki panggung. Silakan kembali kepada santri yatim untuk naik ke atas panggung. Santri yatim silakan. Santri, santri yang mendapat nentek khususnya dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Yang semuanya yang mempunyai nentek. Kami panggilkan Amar Sakirawadan, Tawasya Iswani, Bernardo Sakirawadan, Fitwais Aslan Bahar, Sahina Mutiara Rizki, Akhtar Jiban, Saud Ali Isa, Tita Agesti Abdulzah, Azaki Muhammad Usman, Perindra Akiprima, Faisal Fayyul Zaki, Lutfi Zulfikar Ardiansa dari Widya Purwa, Ahmad Zamroni. Mohon panitia mengondisikan di atas panggung. Sulaiman Putra Nugraha, Excel Akmalatullah, Habib Bahur Karimah, Rafa Azza Sahputra, Fairo Ashifa Maulida, Balkis Muhammad Akil, Agus Yanto Muhammad Fatih, Meta Anuga, Septiana Dewi Ridho Adi Romo, Anissa Mei Sesarwati, Firda Nuzulia, Narendra Adiba, Jani Naila, Sarah Anissa, Naura, Sabrina, mohon maaf untuk yang santri putri untuk dulu ya. Sesi pertama untuk santri putra dulu. Santri putra isi kelas di depan lagi. Maka kecil mana? Yang kecil di depan. Yang kecil ini bukan.
Kami panggilkan kepada Ustaz Zohir Subagio dan juga Ustaz Muzamil Asfala untuk menyerahkan bingkisan kepada santri yatim dan duafa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya dibantu oleh Allah. Keren. Yang di belakangnya di sela-selanya. Ah, biar kelihatan. Dipegang aja tak? Rakyat tak? Keberatan itu keberatan. Taruh bawah aja. Dipegang aja, ayo. Yuk, semuanya lihat depan, adiknya depan semuanya. Halo. Adiknya depan. Ya. Sini. Lihat kamera ini. Mas tangannya Mas. Oke, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Masih. Nunggu yang foto bagus-bagus Satu, aja. dua, Kamera kita nggak sekali bagus, lagi. nggak sambung itu aja. Selanjutnya untuk santri putra yang sudah diberikan maju ke depan ke tangga untuk duduk di depan tangga. Santri yang putri yang mendapat menteng untuk maju ke depan melalui tangga sebelah timur. Lewat sana ya.
Panitia mencoba untuk menerangkan bisa pada saat berikutnya. Siapa ini? Diundurin aja Pak, tidak apa-apa. Enggak lah ya. Itu nggak kena semua. Yang putih sekarang di sini. Sampai di sini. Dan kecil di luar. Dan kecil di depan ya. Gantungan belum ya? Kakinya belum. Takut deh mas. Itu kakinya ada loh. Iya. Makanya kan kalau kita di SD biasanya bisa ngalamin. Pemilihan untuk perwakilan dari Yaskin atau Bapak untuk Universitas Papua melalui kami memberikan kepada perwakilan dari Yayasan BSH dan juga Siku, perwakilan dari Siku. Sekali lagi kami panggil kepada
bersiap untuk naik ke atas panggung. Tadi kan di situ kan nggak ada orang kasih persen. Aku kira sudah cukup, kayak ini malah banyak kayak Yuk Mas, udah siap Mas. Yuk lihat depan semuanya. Semuanya lihat depan, semuanya lihat depan, semuanya lihat depan. 1, 2. Tahan dulu. Lagi. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2, 3, angkat jari tauhidnya. 1, 2. Angkat jari tauhidnya. Sekali lagi. Angkat jarinya. Angkat jari tauhidnya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami masyarakat para santri untuk menempati tempat duduk kembali dan mohon untuk panitia membantu membawa santri, membawakan lukisan santrinya karena berat, khususnya yang kecil-kecil. Hati-hati ya, hati-hati. Mana duduknya Mas? Ayo. Baik, kami persilakan santri untuk menempati duduk kembali. Duduk yang rapi kembali. Santri belum kompak, sekali lagi santri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Takbir. Kurang kuat, 1 lagi. Takbir. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Dongir Subagio untuk menyampaikan sambutan sekaligus menyerahkan waktunya sebagai moderator acara. Kepada Ustadz Dongir Subagio kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk 1, tegas. 2, hebat. Yang jawab salam paling keras saya doakan masuk
Alhamdulillah. Ya Allah, bahagia. Alhamdulillah. Ya Allah, izinkanlah tangan ini menggandeng ayah bunda saya pergi ke Mekah untuk haji dan umroh. Alhamdulillah. Ya Allah, izinkanlah tangan ini membahagiakan orang tua saya. Alhamdulillah. Ya Allah, sukses dunia akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur atas kelimpahan yang Allah berikan kepada kita, karena pada kesempatan sore hari ini dikumpulkan dalam keadaan iman. Lebih dari ini kita kehadiran guru kita, Ustaz kita, Ustaz Husni Hassalah, yang ada di kita sudah hadir dulu nama Ustaz kalian. Hari ini Ustaz sudah hadir bersama kita untuk menyampaikan ilmunya kepada kita. Senang apa senang? Senang apa senang? Oleh karena itu, selain bersyukur kepada Allah, kami juga ucapkan terima kasih kepada sahabat kami, Mas Tri dari Yasin Yayasan Percintaan Jatim, dan juga dari Dompet Cinta Harapan YSH, juga dari Situ Sedekah Nasi Jumat, juga para sponsor yang telah mendukung acara berkesempatan hari ini, baik dari jalan juga dari Yayasan Antolog yang sudah memfasilitasi kehadiran kita sampai hadir di sini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Baik, kita pada hari ini kita langsung saja akan mendengarkan tausiah nasihat dari guru kita Ustaz Husni Hassalah. Beliau lahir di Sigli Sigli. Ternyata beliau juga owner dari atau CEO PT Motiva Inspirasi Budaya. Mungkin itu kalau di founder Jiwa dan Pilato. Termasuk dunia tahun 100. Ustaz Husni ini termasuk 500 tokoh muslim yang berpengaruh di dunia. Takbir. Pendidikan beliau ITB Bandung, beliau arsitektur. Masya Allah. Al-Quran Al-Fatih Akademi tahun 2020 dan juga Sirah Al-Fatih Akademi 2021. Baik, adik-adik dan tamu undangan para pembantu sudah penasaran dengan apa yang akan beliau sampaikan. Oleh karena itu, kami persilakan Ustaz Muzamil untuk memperkenalkan diri dan juga sekaligus menyampaikan nasihat motivasi kepada kalian semua. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada segitu ya? Lagi pada puasa semuanya? Yang sudah puasa nggak? Kalau puasa sudah kita buka ya? Baik, aku sambil ulangi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur susu dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu
Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan kepada guru ngaji berbeda yang menjadi penyelenggara kegiatan kita sore hari ini. Kemudian Abdullah yang jadi fasilitator bersama dakwah saya selama 3 hari ke depan. Kemudian Yasfi mengumpulkan Masya Allah santri-santri yang luar biasa sore hari ini. Kemudian ada Resma, Siju, dan terima kasih juga untuk semua sponsor yang telah mensupport terselenggaranya kegiatan sore hari ini. Saya senang banget nih ketemu sama santri semuanya. Teman-teman udah pada bisa ngaji kan ya? Bisa? Ada yang udah hafal Quran di sini? Ada? Yang hafal 30 juz? Yang hafal juz 30? Jadi tak ada yang hafal juz 30? Gak apa-apa belum habis. Sebagian sekolahnya ada apa-apa juga. Hafal sekolah? Terikul hafal nggak? Hafal? Nah, adik-adik semangat balik ngaji. Suka nggak sama Al-Quran? Harus cinta sama Al-Quran. Kita harus berkenal baik sama Al-Quran. Kita harus sahabat sama Al-Quran. Kenapa? Karena kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li rasul." Bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan pertolongan syafaat kepada sahabatnya yang di dunia. Hari kiamat mengerikan, mengerikan. Dunia, bumi, langit hancur semuanya mengerikan. Kita sangat butuh pertolongan Allah. Nah, kalau kita sahabatan sama Quran, Quran itu juga bisa menolong kita dengan izin Allah. Jangan sampai di hari kiamat nanti Quran tolong saya. Kata Quran, kamu siapa? Kita nggak dikenalin sama Quran, kita nggak akrab. Teman itu mungkin kenal, tapi kalau sahabat itu akrab. Jadi pastikan kita akrab sama Al-Quran. Nah, kalau saya mau berbagi 3 tips hari ini, gimana caranya kita bisa dekat sama Quran? Gimana caranya kita bisa istiqomah sama Quran? Gimana caranya kita bisa cinta sama Quran? Mau tahu? Mau tahu kan? Mau tahu aja? Mau tahu mana? Oke, kita cek dulu semangatnya. Untuk 1. Oke, adik-adik, coba lihat di luar ruang ini ada pohon nggak? Ada pohon nggak? Ada ya? Pohon itu indah nggak sih? Indah ya? Kita hidup di Indonesia. Indonesia itu cuma ada 2 musim doang. Kalau nggak musim kemarau, ya musim hujan. Sekarang musim apa? Hujan ya. Nah, kalau kita pergi ke luar negeri, misalnya ke Jepang atau ke Eropa, di sana itu ada 4 musim. Musimnya apa aja tuh? Musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar ya? Jadi harus keliling dunia dulu teman-teman ya. Insya Allah diawali dari Makkah, Madinah, haji umroh, habis itu keliling dunia semuanya. Amin. Ya, sebagai Quran di seluruh dunia insya Allah ya. Ini sore-sore kayak begini lagi puasa, doa harus tahu turun hujan, apalagi kalau disuruh orang makin besar jawaban orang. Nah, adik-adik, kalau di luar negeri biasanya pohon itu kalau lagi musim gugur, daunnya itu bakal berubah warnanya jadi kuning. Pernah lihat nggak? Mungkin di TV, mungkin di konten, lihat nggak? Ada pohon daunnya kuning. Habis itu baru dia rontok, gugur, jatuh daunnya. Itu keren nggak sih? Indah nggak sih? Habis itu tinggal rantingnya doang di musim dingin, diselimutin salju. Nah, beres musim dingin, ada yang namanya musim semi. Musim semi itu keluarnya pucuk-pucuknya. Nanti di musim panas keluar bunganya, misalnya kayak bunga sakura. Ada musim tertentu di bulan tertentu keluar bunga sakura yang indah di Jadi pohon
Pohon itu indah nggak? Indah nggak? Indah. Begitu juga dengan Quran. Quran itu memberikan keindahan dalam hidup kita. Saya enggak. Minimal Quran itu indah dengan setiap lampurannya. Nah, adik-adik, ketika kita membaca Al-Quran, kalau Quran kan indah ya, Quran itu juga indah ketika kita dengar. Kalau Quran kan indah ketika kita lihat. Kalau Quran indah ketika kita dengar, ketika kita nikmati. Quran itu indah beraneka macam. Nah, Quran juga begitu. Kita bisa mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan berbagai keindahan irama. Adik-adik pernah dengar nggak? Ada yang namanya irama Bayati, Bayati Osri. Ada yang namanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bayati itu begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kayak irama siapa itu? Kayak irama siapa itu? Masih aja kan? Terus ada irama Nahawat. Bismillahirrahmanirrahim. Jihadkah? Bismillahirrahmanirrahim. Ijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalau ngaji ceramahnya mana dulu saja? Ada nggak dari salah satu yang aku sudah mencontohi? Ada nggak? Jadi suka mana ngaji? Alhamdulillahirabbil alamin dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih senang biasa-biasa aja atau berirama? Berirama. Nah, Pak Muzamil dari kecil sukanya itu gara-gara irama. Jadi waktu kecil Pak Muzamil ikut bersama belajar irama, ngapalin Quran. Itu semangatnya karena Quran itu indah. Indah nggak Quran dengan irama? Indah ya? Nah, nanti kalau adik-adik mau senang sama Quran, coba dengerin lantunan Quran yang suaranya indah, lantunan yang merdu, mau imam-imam dari Timur Tengah atau polik-polik lokal Indonesia bebas. Pokoknya cari lantunan Quran yang kamu suka. Itu cara kita belajar mencintai Quran lewat iramanya. Karena kita manusia itu suka sama yang indah-indah. Bagaimana Allah itu Al-Khaliq, Inna Allah Najari, Allah Maha Indah, mencintai keindahan. Kita sebagai makhluk, kita Allah pun punya fitrah suka sama keindahan. Jadi kalau mau suka sama Quran, nikmati iramanya. Tapi irama aja nggak cukup. Tepuk satu, tahunnya kedua. Pohon itu indah, tapi jangan lupa, jangan lupa. Ingat pesan Muzamil ya. Pohon itu punya manfaat apa enggak? Pohon itu punya manfaat apa enggak? Apanya manfaat pohon? Minimal kalau siang hari terik, matahari lagi panas, kita berteduh di bawah pohon ada enggak? Nah, itu manfaat Quran, manfaat pohon meneduhi. Ada enggak? Itu baru salah satunya. Belum lagi pohon itu menyumbang oksigen untuk kita bernafas. Udara segar, udara bersih itu dihasilkan oleh pohon, manfaatnya kan? Belum lagi akarnya itu
bilang sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dan pembeda. Quran itu salah satunya berfungsi sebagai petunjuk dari kehidupan. Ada yang mau masuk surga nggak? Ayo, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Amin. Jadi anak soleh yang jadi ulama Quran, manfaat buat umat, insya Allah masuk surga. Nah, kalau ada yang mau masuk surga, Quran itu ngasih kalau kita jalan menuju ke sana. Adik-adik kalau mau berangkat kemana misalnya dari Klaten mau ke Surabaya, mau ke Jogja, mau ke Bali, ke Malang, kita nggak tahu jalannya. Kita set aplikasi Maps, terus Maps itu ngarahin kita ke tujuan yang pengen kita tuju. Nah, begitu juga Quran. Kalau kita pengen masuk surga, Quran itu masih tahu kita caranya, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilakukan Allah. Itu jalan kita menuju surga. Itu adik-adik ya. Jadi Quran itu harus berfungsi dalam hidup kita. Kapan Quran itu berfungsi? Ketika dilindungi, ketika dipahami. Adik-adik yang ada yang baru belajar membaca Quran, baru belajar menghafal Quran, nanti suatu saat harus paham Quran, harus bisa mengamalkan Quran, mendakwahkan Quran. Siap? Nah, yang terakhir, pohon itu tadi pertama indah ya. Yang kedua, pohon itu bermanfaat. Nah, yang ketiga, pohon itu kokoh, kuat. Dia nggak boleh tumbang, nggak boleh roboh. Kenapa pohon itu kuat, kokoh, berdiri? Kenapa? Karena ada akar yang menghujam ke bumi. Maka interaksi kita dengan Al-Quran itu harus kokoh. Kokohnya Al-Quran kita ketika niatnya lillahi ta'ala sesuai dengan ilmunya. Saya ulangi, niatnya lillahi ta'ala sesuai dengan ilmunya. Pastikan adik-adik di sini belajar Quran itu karena Allah, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena dipaksa sama guru ngaji, ustaz-ustaz, bukan. Tapi kita belajar Quran, menghafal Quran harus karena Allah. Maksudnya apa karena Allah? Kita belajar Quran, hafal Quran untuk Allah dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Itulah yang dinamakan ikhlas. Pohon itu kalau tumbang hilang fungsinya, hilang manfaatnya, dan ada lagi keindahannya, busuk, hancur. Maka kalau kita belajar Quran dengan ada ikhlas, satu pahalanya sia-sia dan tercapai yang doang. Teman-teman puasa, tapi puasanya masih bohong, masih maksiat, bikin dosa, kira-kira ada pahalanya? Enggak ya, cuma dapat terus dan dapat uang. Nah, begitu juga kalau kita belajar Quran, hafal Quran, tapi niat kita bukan karena Allah, sia-sia. Kemudian yang kedua sesuai dengan ilmunya. Ilmu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar namanya apa? Ilmu tajwid. Apa hukumnya belajar ilmu tajwid? Apa hukumnya belajar membaca Quran? Apa hukumnya belajar ilmu tajwid? Apa hukumnya baca Quran sesuai dengan tajwid? Bedanya adalah itu kalau tahu teori nggak apa-apa. Tapi kalau
punya manfaat dan pokok, begitu juga hubungan kita sama Quran. Bahkan Quran di surat yang juga baik, kemudian resapi pahami maknanya, kemudian pastikan pokok Quran itu dalam diri kita, niatnya diletakkan, terjadi terjaga, tidak berubah makna, sehingga amalannya sampai kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ambil Quran sejati yang tertolong sama Quran nanti akhirat. Dan semoga kita juga termasuk di antara umat yang Muhammad yang kata khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Allah akan disebut karena sudah begitu kawasan yang kondusif ya. Untuk satu, untuk dua, untuk tiga. Barakallahu. Masya Allah, gimana dari hari ini dalam ilmu yang sangat banyak dari guru kita Ustaz Muslim. Barang siapa membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Siapa yang hari ini sudah menyelesaikan tilawahnya 10 juz, angkat tangan. Mana 10 juz? Mana nggak ada yang tinggi? Yuk maju, satu orang yang 10 juz maju. Ya nanti langsung dites sama teman-teman ya. Kesempatan berbentuk sama kita maju. 1, 2. Oh nggak ada yang maju. Baik. Yang sudah hafal juz 30 sampai juz 29 ada namanya. Ya langsung maju. Yang ini kecil. Yang atas ini. Oh. Tepuk tangan. Masya Allah. Ini Ustaz. Sudah hafal 2 juz kecil. Siapa namanya? Siapa? Atia. Masya Allah. Atia umurnya berapa tahun? Berapa umurnya? 8 tahun. Kelas 2 atau 3? Kelas 2. Masya Allah. Atia sudah berapa tahun? Juz 30, juz 29. Lancar awalnya. Mau pakai soal tes? Boleh? Boleh ya? Coba lanjutin ya. Wow.
lihat kamera ini, lihat kamera ini. 1, 2. Lagi. Ya. Hadiah akan dipersembahkan oleh Yayasan Dompet Sultan Harapan. Satu. Aku rasa apa-apa. Terus menerus, dari dulunya, terus
Kalau kita pakai ulama Bayati, Turdi, ulama Awal, bisa apa bagus. Yang penting hasilnya dijaga. Itu masalah Anda lakukan dulu. Kalau hasilnya rusak ada. Kalau suara bagus, tapi mati ngaji, pakai kasih. Saya di Jawa Nasional, Quran itu bukan dari orang lain, tapi kalau mati jadi jihad, itu juga tak benar. Makanya gunakan suara terbaik yang lahir dari hati, yang tercermin dari iman. Gitu. Gimana kondisi suara sangat bagus. Jangan dipaksakan. Misalnya kita semua dengerin suara syekh yang menggunakan perdu nyari kayak syekh dengan kalawasi. Suaranya tinggi, ya udah dari ya. Sesuai dengan Allah, insyaallah bagus juga. Jadi seindah-indahnya suara adalah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Lama-lama sering ngaji, sering Al-Quran, sering belajar, nanti suaranya akan bagus sendiri. Nanti nafasnya akan panjang sendiri, insyaallah. Percaya sama Allah. Berarti tipsnya adalah kalau kita berusaha jadi lama, kita nikmati digunakan Al-Quran, Al-Quran. Nah, insyaallah bacaan imam-imam, syekh-syekh dan imam-imam itu rata-rata bagus. Rata-rata profilnya standar untuk hidup juga. Walaupun nanti kita punya belajar, misalnya udah seperti itu laki, nggak besar, itu detail udah tapi sulit banget hati-hati banget itu next level. Tapi kalau kita masih belajar sekarang, cintai Al-Quran sama-sama mendengarkan. Tapi kalau di mana kalau kita mencintai Al-Quran ada makna makna. Karena kalau itu punya makna yang tidak. Jadi lebih terjadi kalau kita mencintai Al-Quran dengan penuh yang benar. Karena Al-Quran itu kalau dibaca pasti itu tidak sebenarnya. Ya, itu secara jadi memang yang paling bagus tentunya tidak ada bacaan yang baik, semuanya bacaan bagus kalau tadinya ya. Satu lagi pertanyaan juga ya silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sari Syafii dari UPA Kelas 1 Bayar. Saya bertanya, saya terima kasih sama GDP ya. Saya sudah bicara sama Pak Ustaz Muzamil. Selama ini saya selalu dulu sekarang saya dan selalu menggunakan dan ini saya bisa datang. Terima kasih ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita itu bisa istiqomah dalam menyimpan anak-anak secara rutin. Kadang-kadang kita merasa agak jenuh, capek, saya ingin gimana bisa istiqomah seperti Ustaz Muzamil bisa memberikan waktu kepada anak-anak secara seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tips istiqomah. Dalam surah Al-Fatihah ayat kelima bunyinya Iyyakum na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya
Dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Subjek pada ayat ini adalah kami, nahnu, bukan saya, bukan anak, bukan aku, tapi kami. Kami itu sendiri ramai-ramai. Kita berdoa kepada Allah dalam sholat. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Kita menunjuk diri kita itu dengan kami ramai-ramai. Karena Allah ingin kita berjamaah. Allah ingin kita bersatu. Allah ingin kita merapatkan bangsa. Maka dari ayat 3 dan 2 yang selesai, dari situ kita bisa dapati istiqomah. Apa itu? Berjamaah. Cari circle yang baik. Kita kalau sendiri sudah perlu ramai-ramai. Tapi kalau ramai-ramai, kalau kita punya komunitas, kalau kita punya teman, insya Allah kita bisa kerja semuanya. Jadi cari kita yang baik, cari circle yang baik. Kalau kita mau istiqomah sampai berarti cari circle yang sama-sama berdoa, yang sama-sama berdoa, yang sama-sama sekolah doa. Itu tips pertama, berjamaah. Yang kedua, ini adalah ini kepada Allah ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Allah ya Allah kami beribadah. Kalimat ini mengandung makna ikhlas. Yang kita beri itu hanya Allah. Dan ikhlas itu melahirkan istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Jangan dia itu bergeser. Jangan Allah yang kita tuju. Atau dia itu Allah itu terlalu bergeser, terlalu capek. Tapi kalau Allah yang kita tuju, apapun impiannya, apapun hambatan, akan kita tuju. Itu ikhlas. Ikhlas silaturahmi. Dan istiqomah juga buah dari keikhlasan. Maka kalau istiqomah selalu berbaiki niat, selalu meluruskan hati setiap hari. Itu cara istiqomah yang kedua. Yang pertama ini apa? Berjamaah. Yang kedua, luruskan niat. Yang kedua, ikhlas. Allah yang kita tuju. Yang ketiga, dan hanya pada Allah kami meminta pertolongan ya Allah. Kalau kita menghilangkan ria, menghilangkan suka, menghadirkan ikhlas, berarti pada saat itu menghilangkan ujub. Kita tidak boleh bangga sama diri sendiri. Kita tidak boleh merasa jumawa. Kalau kita bersoleh, kalau kita berbaik, kalau kita sudah belajar ibadah, kalau kita sudah belajar Quran, kalau kita makan Quran, tidak perlu merasa baik. Waktu yang masalah karena kita bisa ibadah dengan pertolongan Allah. Kalau Allah menolong kita, kalau Allah mengasih kita, kalau Allah berdiri kita, kalau Allah mempertemukan kita dengan circle yang baik, dengan guru yang baik, nanti saya katakan. Jadi setiap yang berhasil dalam sholat, puji Allah, alhamdulillah,